Halo? Iya, Jen. Oke, oke. Ingat ya Mbak ya, setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung kita konekin ke YouTube. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kamu minta take down. Kenapa sayang? Halo? Iya, halo, Jen. Dengar nggak saya bicara? Dengar nggak saya bicara? Dengar nggak sayang? Oke. Dengerin saya bicara. Oke. Setiap telepon yang masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung kita konekin ke YouTube sama ke Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena setelah viral kita tidak akan take down. Ada apa Mbak? Sama masalahnya apa Mbak? Mau minta solusi. Ini kalau misal ganti agent itu gimana ya, Ce? Apa prosesnya itu sama aja kayak agent yang lama gitu? Sebentar, ganti agent maksudnya kenapa? Kamu di Hong Kong apa di Indonesia apa di mana? Sekarang masih di Indo. Kemarin kan pakai agent, terus bulan 9 aturannya udah di sana, tapi nggak taunya dari imigrasi ngasih keputusan kalau saya di blacklist. Tapi dari imigrasi itu nggak dikasih alasan kenapa saya di blacklist gitu. Karena imigrasi tidak akan memberikan alasan kamu di blacklist, Dok. Imigrasi tidak pernah memberikan alasan kamu di blacklist. Jadi kamu gitu sendiri yang tahu masalahnya apa. Atau kamu sudah nge-break 3 kali, atau kamu pernah mencuri, atau kamu data ganda, atau apa. Dari mana kamu tahu kalau kamu di blacklist? Kalau setahu saya ini, saya kan sering dibawa ke Beijing, Ce. Terus dari imigrasi itu kan dikasih visa cuma 1 minggu kan. Nah, terus sama majikan itu di Beijingnya itu berbulan-bulan gitu. Nggak cop visa lagi nggak. Oh, oke. Soalnya kenapa? Ke Cina itu kamu cuma bisa 1 bulan. Lah kok kamu bisa berbulan-bulan? Ya nggak tahu kan, itu makanya sering dikasih info dari imigrasi, sering diingetin katanya kalau ke Beijing itu nggak usah lama-lama karena visa itu kan cuma sekian hari gitulah. Betul. Tapi kan majikan itu selalu melanggar gitu loh, Ce. Apa mungkin dari situ masalahnya ya? Ya, pastinya ada sebabnya sayang, karena hanya kamu yang tahu kenapa imigrasi memblacklist. Jadi kamu sudah tahu sebenarnya kamu itu sering kali dibawa majikan dan di overstay-kan secara langsung dan tidak langsung. Iya. Itu targetnya berapa tahun kalau di blacklist itu? Waduh, kalau kayak gitu itu tergantung dari imigrasi, Mbak. Karena imigrasi itu rekodnya itu tidak pernah mati, rekodnya itu selalu ada. Jadi walaupun kemarin yang anak-anak data ganda yang sudah 20 tahun aja muncul lagi kok. Iya, katanya sih kalau bukan masalah kriminal itu kan masih bisa diselamatin lah, bisa masuk lagi gitu katanya. Iya, selagi bukan kriminal bisa dipertahankan, tapi kan kamu ya nunggu aja sampai beberapa tahun, kan kamu masih baru sekarang, kan baru proses. Bener nggak? Bulan 9 kemarin, ya mungkin kamu butuh waktu 1 tahun atau 2 tahun. Itu kalau misal aku di blacklist ya, aku kan di rumah udah 4 tahun lebih ini. Seharusnya kalau misal 5 tahun di blacklist itu kan udah masa blacklistan udah mau habis ya, Ce ya. Ini udah hampir 5 tahun loh, Ce. Kita nggak bisa tahu kapan kamu blacklistannya dibuka apa enggak, Mbak. Kamu tahu dari mana visamu di reject? Harusnya ada surat-surat yang dijelaskan bahwa visamu di reject. Apakah kamu dapat surat-surat itu? Nggak pernah. Ya nggak tahu juga, kalau di agent nggak tahu. Iya, seharusnya kamu dikasih penjelasan karena di situ akan diberikan surat-suratnya tertentu. Ada surat-surat tertentu. Jadi nggak asal ngomong di blacklist, itu ada suratnya bahwa kamu itu karena kamu tidak mengikuti peraturan di paragraf berapa itu seperti ini seperti itu dijelaskan. Maka itu, Ce, kan aku nanya ke agent itu kenapa alasannya saya di blacklist ya, soalnya saya nggak ngerasa punya salah di situ. Mungkin juga ada 2 alasan, Ce. Mungkin karena overstay di Beijing sama majikan itu kan minta saya tinggal di situ, tapi kan saya nggak mau lagi karena saya pengen pulang dulu gitu loh, Ce, pengen ngurusin anak sama suami gitu. Kalau masalah di Beijing nggak ada hubungan sama Hong Kong, sayang. Masalah di Beijing nggak ada hubungan sama di Hong Kong. Karena saya paham loh, Ce. Saya paham bos saya itu kayak mana orangnya, saya paham. Dia itu sistemnya orangnya pendendam gitu. Oke, kita bicara berarti beda lagi porsinya. Kenapa? Kalau masalah kamu sama majikan dendam, mungkin majikan nulis surat jelek ke kamu juga bisa jadi. Jadi itu maksud saya, Ce. Nah, kalau kamu majikan sudah nulis surat jelek, bisa jadi mengarah ke kriminal, itu beda lagi. Jadi saya tidak tahu.
Saya tidak berani ngomong loh, karena setiap kasus itu beda-beda. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa satu orang itu sama. Tidak, satu orang itu beda. Jadi saya tidak bisa menjanjikan bahwa punyamu itu pure karena kamu dibawa ke Beijing atau karena majikan tidak suka sama kamu terus nulis surat jelek. Saya kurang tahu ya itu ya. Hanya kamu yang tahu. Ya, mungkin 2 alasan itu. Ya, yang saya pikirkan 2 alasan itu. Karena apa? Karena si nenek itu, majikan itu nyuruh ibunya suruh ngomongin saya, nyampe dia nyembah-nyembah pengen aku tinggal di situ nyampe 20 tahun. Tapi kan aku yang nggak mau gitu loh, sih. Masalahnya itu kan majikan saya itu kan nggak pernah sih ngejeng pembantu itu. Paling lama itu cuma 10 hari itu udah di interminate gitu. Jadi saya yang paling pertama lama bener di situ, C. Makanya dari agent juga seneng dia, kok kamu bisa bertahan segitu lamanya katanya. Hebat kamu. Ya karena saya bertahan pengen kerja, saya bilang gitu. Oke, jadi saya tidak ingin berasumsi pendapat saya mungkin beda. Jadi ya udah kalau memang nggak bisa ke Hong Kong ya cari negara lain aja menurut pendapat saya. Taiwan kan masih buka, Singapura masih buka. Kalau memang benar-benar ingin merantau, menurut pendapat saya ya jangan dipaksakan harus ke Hong Kong dong. Iya, ini lagi proses ke Macau, Ceng. Ya udah proses aja dulu. Jadi menurut pendapat saya jangan dipaksakan. Kalau memang Hong Kong nggak bisa, ya udah pergi aja ke negara lain. Kan masih banyak rezeki ke tempat lain, bener nggak? Kan katanya gini, kata agent. Kalau kamu bisa komunikasi sama majikan kamu, mungkin bisa diselamatin, mungkin kamu bisa masuk lagi ke Hong Kong katanya gitu. Tapi kan masalahnya aku nomornya udah nggak ada gitu. Nah jadi saya pikir kan kalau di Macau itu dia kan sering tinggal di kasino itu, Ce. Jadi saya bisa cari dia, mungkin dari situ saya bisa suruh dia buka blokiran apa gimana gitu ke imigrasi. Ya tapi mungkin kalau dia mau buka blokiran, saya harus balik lagi ke rumah dia gitu. Ya udah, nggak usah apa-apa, nggak masalah. Nggak usah berpikir panjang, kita usaha, hasilnya biar Tuhan yang menentukan, gitu aja loh. Karena kan Mako bukan kecil, banyak orang juga. Temen tuh katanya, ini tak kasih WA Mbak Yuni aja, coba minta solusi sama Mbak Yuni gimana kalau misal ganti agent itu gimana katanya. Bukan masalah ganti agentnya sayang, soalnya kan masalahnya di imigrasinya. Jadi bukan siapa yang menanganin, tapi itu kan hak wewenang wajibnya imigrasi, jadi bukan saya. Walaupun pindah ke saya bukan jaminan juga. Ya. Iya sih, walaupun pindah agent, imigrasi tetap satu ya, Cik. Jadi nggak bisa betul. Ya udah ke Mako aja. Kalau masalah kriminal, saya tidak pernah melakukan kriminal, jadi saya nyantai aja deh, Cik. Cuma saya bingungnya itu, kenapa saya tidak dikasih alasan sama agent, kenapa saya di blacklist gitu loh. Karena agent sendiri nggak tahu, Dok. Cuman mungkin kamu mendapatkan surat. Surat itu biasanya dialamatkan di kamu di Indonesia Raya sana. Maka hanya kamu yang tahu, seperti yang aku jelaskan tadi. Tapi saya tidak pernah mendapatkan surat itu loh, Ce. Maka dari itu mungkin agenmu yang mendapatkan. Jadi masalah pribadi itu nggak ada siapapun yang bisa membukanya. Gitu ya. Jadi saya pun kalau datang ke imigrasi nggak akan ngasih tanpa persetujuan dari kamu. Itu bagusnya Hong Kong. Mungkin saya bisa masuk Hong Kong kalau misal pas waktu di Macau terus liburan ke Hong Kong itu kan bisa ketahuan ya, C, udah bisa masuk Hong Kong lagi apa belum gitu ya? Iya beda sayang, kamu datang sebagai turis dan kamu datang sebagai pekerja kan beda sayang. Gitu ya? Iya dong. Kamu datang sebagai turis kan kamu cuma 1 bulan paling lama. Itu pun kalau kamu dikasih visa 1 bulan. Kalau kamu sama imigrasi cuma dikasih 2 hari atau 1 hari, kan nggak tahu juga. Jadi kita nggak bisa memprediksi. Intinya coba aja dulu setelah masuk Macau. Kalau kamu memang bisa proses ke Macau, ya habis itu baru ke Hong Kong. Nyoba aja main. Ya kemarin udah dapet job sih, C. Cuman kan apa sih mereka itu pakai ngurusin orang tua terus pakai bahasa Kantonis. Sedangkan saya kan bisanya bahasa Mandarin sama Inggris gitu aja. Yes, nggak apa-apa lah, dipelajarin aja. Iya, kalau di Macau emang kebanyakan kan pakai bahasa Kantonis ya, dia. Gitu. Ya udah, saya makasih infonya. Matur nembah nuwun, terima kasih nggih. Bye. Oke, terima kasih buat semuanya karena sekali lagi saya itu tidak semua porsi tahu, Mbak. Tidak semua hal saya tahu. Saya cuma menyampaikan apa yang ada dan apa yang saya tahu dan dari pengalaman kalian, dari pengalaman teman-temanmu. Jadi saya itu bukan dukun yang kadang-kadang kalian itu menyangka bahwa saya itu akan tahu semuanya. Itu enggak, itu salah, persepsi yang salah. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, saya bukan dukun. Kadang saya itu tidak tahu
saya butuh bantuan dari kalian. Jadi kalau ada informasi-informasi yang nyeleweng atau ada informasi-informasi yang kurang benar, saya selalu menunggu saran dan kritik dari kalian. Jadi nggak semuanya saya itu tahu, saya akan mempelajari dan mencari tahu. Ya, saya itu bukan orang pinter-pinter sekali. Maka dari itu saya selalu minta bantuannya. Kalau ada informasi di luar yang dimana saya tidak tahu, silahkan datang ke tempat saya, memberikan informasi, saya menyelidiki. Kalau sampean nggak paham, saya nggak paham, biar Thomas sama si Pak Tony yang mencarikan informasi. Karena sekali lagi saya orang Indonesia, bahasa saya minim, saya tidak pinter-pinter banget bahasa Kantonis dan Mandarin. Jadi kalau ada informasi yang sekalian tidak pahamin, dan saya juga nggak paham, silahkan tinggalkan pesan dan kritik di kolom komentar. Jadi mungkin tidak saya baca satu-satu, tapi saya akan update yang terbaik dan saya akan mencoba memberikan yang terbaik. Saya minta maaf kalau setiap info kalian, SMS kalian, WA kalian tidak saya balas. Saya benar-benar minta maaf karena ya saya satu orang, tidak semuanya bisa saya tanggapi. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.